Selamat mengikuti, mari kita bergandeng tangan untuk membangun rasa berani. Terima kasih. Selamat datang penonton budiman, para penikmat teater, dan para pencinta kebebasan berekspresi yang sekarang dimirip koleksi langka di museum. Boleh dilihat, tapi nggak boleh disentuh. Hari ini Anda akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang belum juga hidup, sudah dimatikan, tapi memang belum sempat dimakamkan. Wawancara dengan Mulyono, karya teater Payung Hitam. Ini adalah sebuah pertunjukan teatrikal yang semestinya dipentaskan pada pertengahan Februari lalu di Studio Teater Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Poster sudah dipasang, baliho terpancang, info pertunjukan pun terpampang. Di hari pementasan dibatalkan, bukan karena aktornya sakit perut, bukan juga karena gedung teaternya belum bayar listrik, tapi karena panggungnya digembok. Alasan pihak kampus sih supaya lingkungan akademik mereka itu kondusif dan harmonis. Maksudnya harmonis dengan penguasa kan ya. Sang sutradara Rahman Sabur tak mendapat penjelasan soal pelarangan itu. Dia hanya disuruh mengerti keadaan. Ya seperti kita inilah, ketika ditanya kenapa negara bisa begini, yang mohon dimaklumi aja lah situasinya. Dan ini bukan satu-satunya kasus pemberedelan karya seni. Dalam beberapa bulan terakhir, sejak pemerintahan yang baru mulai mengambil alih panggung kekuasaan, seni rupa, teater, musik, sampai mural, seakan jadi sebuah tindak kejahatan. Di Jakarta, pameran lukisan Yusuf Prapto dibatalkan. Lagu Bayar-Bayar karya Ben Sukatani sempat dilarang diputar dan dimainkan. Di Yogyakarta dan Solo, mural-mural kritis dihapus tanpa ampun. Sungguh, orang-orang kuat di negeri ini makin sulit membedakan mana kritik, mana rencana kudeta. Tapi hari ini kami tak hendak mengeluh. Kami ingin tertawa, karena tertawa adalah cara paling mudah supaya tidak jadi gila. Wawancara dengan Mulyono adalah obrolan absurd antara seorang pewawancara amatir yang tidak tahu apa-apa dengan Mulyono, sesosok tokoh fiktif yang terlalu mirip seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Mulyono adalah simbol kekuasaan yang lihai bermain drama, dari gorong-gorong sampai politik, dari panggung rakyat, panggung negara. Mulyono tak menjawab dengan kata, tapi dengan tubuh, dengan gestur, dengan bunga plastik dan tak uang, dengan saweran bansos yang lebih fasih dari pidato kenegaraan. Dan itulah mengapa pementasan ini membuat sebagian orang gelisah, karena tak ada yang lebih ditakuti kekuasaan dibanding cermin yang terlalu jujur. Seni dengan segala absurditasnya memang sering kali terasa lebih jujur dibanding dengan siaran berita. Jadi sebelum Anda ikut-ikutan menyensor pementasan ini, tanya dulu pada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang Anda takutkan? Bahwa yang ditertawakan di panggung ternyata ada di kursi kekuasaan. Selamat menyaksikan wawancara dengan Mulyono. Semua tokoh dan peristiwa dalam pertunjukan ini hanyalah fiksi belaka. Tapi jika itu terasa nyata, ya itu bukan salah kami. Itu mungkin karena realitas kita memang sudah terlalu teatrikal.
saudara-saudara, sebagai seorang pewawancara amatir, sungguh saya merasa bingung sekali ketika saya diminta untuk mewawancarai Pak Mulyono. Apa boleh buat? Karena tugas adalah tugas. Wawancara yang akan saya lakukan dengan Pak Mulyono ini diharapkan akan menjadi renungan dan pencerahan bagi kita semua, bagi keluarganya, bagi baser-basernya, dan juga bagi ternak-ternaknya yang selama 10 tahun terakhir ini berkembang biak ke pelosok-pelosok, ke gorong-gorong, ke istana. Entah gerangan yang dicarinya. Yang pasti yang tahu adalah Pak Mulyono sendiri. Baik, sebelum kita melakukan wawancara dengan Pak Mulyono, ada baiknya kita rehat dulu sambil menikmati hidangan musik kuda lumping dan rekam jejak Pak Mulyono. Kepada pemain musik dan petugas multimedia, silakan Anda beraksi. Ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Hai! Anginnya bermain ini. Hai! Orang yang bisa lupain. Hai! Dia makan dan Hai! kita makan. Hai! Aduh, hai sekali. Hai! 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 Ada suatu permainan unik sekali. Oh, selamat datang Pak Mulyono. Semoga Anda sehat selalu, waras, waras, waras. Kepada para penonton, dipersilakan bertepuk tangan semeriah mungkin untuk kehadiran Pak Mulyono.
Saudara-saudara, bayangkan, andai saja saya diperbolehkan untuk marah-marah, untuk ngomong yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, seperti misalnya anjing, babi, setan, ular belang, kodok busuk, babi, 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 babi. Tentu saja kata-kata itu tidak sopan, tidak boleh, tidak etis. Ya, baik. Saudara-saudara, sebaiknya untuk menghormati Pak Mulyono, yang saya tahu Pak Mulyono ini adalah seorang aktor juga. Jadi kita minta kepada Pak Mulyono untuk menyanyikan himne aktor. Karena Pak Mulyono ini adalah seorang aktor, saudara-saudara. Pak Mul, monggo, monggo, monggo. Musik! Pak Mulyono ini adalah seorang presiden yang menjadi seorang aktor, atau seorang aktor yang menjadi seorang presiden. Absurd, 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 absurd. Pak Mulyono kenapa Pak Mulyono? Kenapa bukan Pak Trump? Bukan Pak Putin? Atau bukan Pak Netanyahu? Kenapa Pak Mulyono ini? Astagfirullahaladzim. Pak Mulyono, karir Anda dimulai sebagai tukang mebel, lalu menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, lalu
menjadi presiden. Dan menjadi presiden lagi. Dan maunya menjadi presiden lagi. Sungguh-sungguh fantastis karir Anda, Pak Mulyono. Bagaimana menurut Anda tentang kekuasaan? Apakah itu musibah atau anugerah? Cukup Pak Mulyono, cukup. Ya, sekarang pertanyaan saya beralih kepada Anda bisa menjelaskan tentang parcok. Ya sudah cukup Pak Bu, cukup. Lalu selanjutnya bagaimana tentang bansos? Bansos. Bansos itu ya. Iya. Terus bagaimana? Ya. Lalu tentang IKN. IKN Pak Mulu, bukan burung. Ya, cukup. Selanjutnya tentang PIK 2 Pak Mul. Tentang pagar laut. Pagar laut.
pagar laut Pak Mul. Ya sudah. Sekarang beralih ke KPK. KPK. Anda bisa menjelaskan? KPK. KPK. Mul. Lalu yang sekarang ini lagi rame-ramenya Pak Mul, ijazah palsu. Pak Mul. Ini coba jelaskan tentang kepala babi. Hei, Pak Mul, kepala babi. Ya, jelaskan. Lalu tikus itu, bangke tikus itu, apa itu? Apa maksudmu? Pak Mul. Pak Mul, bagaimana penjelasan Anda tentang predikat Anda sebagai salah seorang terkorup di dunia, sebagai presiden terkorup di dunia? Klarifikasi Anda. Ayo. Astagfirullah. Astagfirullah.